Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ikra Rahmawati dari PBSI 2018A, Fakultas Pedagogi dan Psikologi Universitas PGRI Wiranegara Pasuruan. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu kritik Marxisme dan juga penerapannya pada puisi yang berjudul Kesejukan, karya Sutarji Kalsumbahri. Marxisme menurut ahli syariat adalah produk sejarah, organisasi sosial, dan filsafat materialisme. Sedangkan menurut Karl Marx, seorang filsuf asal Jerman yang terkenal karena teori Marxismenya, berpendapat bahwa Marxisme adalah gerakan yang cukup tua dengan berpegang pada garis besar pemikiran. Dasar dari Badan Analisis Kritik Sastra Marxisme adalah bahwa karya sastra tidak lain merupakan produk sejarah yang bisa dianalisis dengan melihat kondisi sosial di mana karya tersebut diproduksi. Sastra memiliki hubungan dialektik dengan konteks sosialnya sebagai media untuk menyampaikan protes, sehingga banyak pula pemikir Marxis yang menganggap bahwa sastra merupakan bagian dari seni yang bisa dijadikan sebagai suatu media pemberontakan revolusioner bagi kelas yang tertindas. Di samping itu, bagi kritikus Marxis, hubungan antara sastra dan ideologi, bentuk dan isi, representasi dan realitas teks dan konteks tidak bisa dipisahkan. Paham dan pergerakan Marxis juga berkembang di Indonesia, bahkan menandai salah satu langkah revolusi. Hal ini juga turut berpengaruh kepada hal kesusastraan. Kritik sastra Marxis dalam kesusastraan mempunyai sejarah yang panjang. Ajaran Marxis sendiri berawal dari pemikiran Karl Marx dan Friedrich Engels. Pada tahun 1848, kedua tokoh pemuda Jerman ini mengeluarkan pernyataan-pernyataan umum mengenai kebudayaan yang besar sekali pengaruhnya kemudian terhadap sejarah pemikiran manusia. Kritik sastra Marxis lebih dari sekedar sosiologi sastra yang memusatkan perhatiannya pada alat-alat produksi sastra dan pertukarannya dalam masyarakat. Jika dilihat secara keseluruhan, sosiologi sastra membentuk salah satu aspek kritik sastra Marxis yang memusatkan perhatian pada bentuk, gaya, dan maknanya sebagai bentuk dari sejarah tertentu. Jika dikaitkan dengan sastra Indonesia yang objek materialnya menggunakan bahasa Indonesia dan objek formalnya banyak mengambil tema-tema keindonesiaan. Penggunaan teori sastra Marxis ini dalam meneliti karya sastra mungkin masih terasa aneh dan asing. Hal ini dikarenakan teori sastra Marxis yang basisnya diambil dari filsafat Marxisme masih relatif asing dan cenderung dijauhi oleh para penulis sastra Indonesia karena stigma terhadap Karl Marx sebagai pemikir yang melihat masyarakat dalam perspektif pertentangan kelas. Teori sastra yang sering digunakan oleh peneliti adalah teori struktural, teori semiotik, sementara teori-teori lain seperti feminisme, resepsi sosiologi sastra, pasca kolonialisme, pasca strukturalisme, apalagi teori sastra Marxis sangat jarang dimanfaatkan. Demikian juga karya sastra Indonesia seperti puisi adalah produk pikiran dan perasaan manusia-manusia Indonesia. Berikut penjelasan tentang puisi. Puisi menurut Waluyo tahun 2002 halaman 25 adalah suatu bentuk karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dan disusun dengan mengkonsentrasikan semua kekuatan bahasa dengan pengkonsentrasian struktur fisik dan struktur batinnya. Sedangkan menurut Hasanuddin tahun 2002 halaman 5 menyatakan bahwa puisi adalah pernyataan perasaan yang imajinatif dari penyair yang masih abstrak dan dikonkretkan untuk mengkonkretkan peristiwa-peristiwa yang telah ada di dalam pikiran dan perasaan si penyair. Dan puisi merupakan sarannya. Pengertian puisi menurut Balai Pustaka adalah gubahan bahasa yang bentuknya dipilih dan ditata secara cermat sehingga mempertajam kesadaran akan pengalaman, membangkitkan tanggapan khusus lewat penataan bunyi, irama, dan makna yang khusus.
Jadi kesimpulannya, puisi adalah karya sastra yang tidak memiliki batasan untuk mengekspresikan sesuatu yang ada di hati dan perasaan si penyair, dan juga terikat oleh bunyi, irama, dan memiliki makna yang khusus. Berikutnya, kritik. Dalam kritik Marxisme ini, saya akan mengkritik tentang puisi karya Sutarji Kalsum Bahri yang berjudul Kesejukan. Puisi ini disusun untuk memberi kritikan sosial pada pemerintah, dapat dilihat dari kalimatnya. Seperti, kesejukan di kota pasti AC, kesejukan di kampung sepoi angin. Yang satu membuang uang karena kebutuhan, yang satu gratis menyehatkan. Puisi tersebut mengungkapkan suatu kondisi sosial masyarakat yang berbeda, yaitu pada kata di tengah kota pasti AC, di tengah kampung pasti sepoi angin. Ungkapan suatu hal yang sederhana di balik puisi tersebut memberi suatu makna untuk bisa direnungkan oleh pemerintah dan harus diselesaikan. Kecenderungan masyarakat pedesaan bekerja sebagai petani, sedangkan di perkotaan, penduduk di perkotaan memiliki berbagai pekerjaan dengan segala fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah. Sedikit menyimpang dengan kehidupan di pedesaan. Banyak fasilitas-fasilitas yang belum terpenuhi, sehingga masyarakat pedesaan mengalami kesulitan ketika hendak melakukan berbagai pekerjaan seperti yang ada di perkotaan. Tidak heran jika banyak masyarakat pedesaan yang kondisi perekonomiannya cenderung tidak seimbang. Puisi ini disusun dengan kata-kata yang sedikit kurang dipahami oleh masyarakat umum. Tetapi hal ini tidak mengurangi nilai estetiknya, malah membuat puisi ini semakin menarik untuk dibaca. Puisi tersebut termasuk puisi kontemporer karena penulisan kata, baris, dan baitnya ganjil, dan juga penggunaan bahasa Indonesia dengan bahasa asing seperti pada kata di tengah kota pasti AC. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.